Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Murni Atika. Ibu mengampu mata pelajaran sanitasi hygiene dan keselamatan kerja untuk kelas 10 UPW 1 dan UPW 2. Materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup sanitasi, keselamatan kerja di lingkungan kerja, lalu ada menerapkan sanitasi hygiene dan personal hygiene. Langsung ke materinya aja, simak penjelasan Ibu yang berikut ini ya. Pengertian dan peranan sanitasi hygiene itu adalah pada dasarnya sanitasi dan hygiene itu mempunyai pengertian dan tujuan yang hampir sama, yaitu mencapai kesehatan yang optimal. Nah, sanitasi itu apa sih? Sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan fisik manusia yang mempengaruhi atau dipengaruhi sehingga merugikan perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Untuk yang hygiene-nya itu adalah ilmu kesehatan yang mempelajari cara-cara yang berguna bagi kesehatan. Secara garis besar, perbedaan antara hygiene dan sanitasi adalah terletak pada bahwa hygiene lebih mengarahkan kearifannya kepada manusia atau perseorangan, sedangkan untuk sanitasi lebih untuk ke masyarakat umumnya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang pengertian K3. Pengertian K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja dalam semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja, tenaga kerja, maupun orang lain. Apa sih tujuan K3 itu? Nah, tujuan K3 itu ada 3. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Contohnya melindungi dan menjamin itu seperti apa? Adanya BPJS, ASKES, atau tunjangan-tunjangan kesehatan yang lainnya. Lalu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara efisien dan aman. Ini contohnya alat-alat yang digunakan atau perlengkapan untuk kita bekerja itu dijamin sumber produksinya itu secara aman dan efisien. Yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Industri pariwisata untuk yang saniter ini sangat menunjang dalam memberikan kepuasan pada para pengunjung tamu. Kenapa? Karena yang pastinya kalau misalnya lingkungan kita saat kita berkunjung atau saat kita berwisata itu bersih, lingkungannya indah, itu kan membuat kita nyaman untuk berada di tempat tersebut. Ada 2 peranan saniter untuk K3 ini. Yang pertama adalah peranan fisik. Peranan fisik ini diharapkan dapat memberikan jaminan kebersihan umum di luar atau maupun di dalam bangunan yang akan menjadi tempat pekerjaan kita. Contohnya itu seperti kebersihan yang ada di lingkungan, kuman-kuman di air, di dapur, di kamar mandi atau di toilet, dan perlengkapan-perlengkapan yang lainnya. Yang kedua adalah penerapan psikologi. Ini menjamin rasa kepuasan dari para pelanggan atau para wisatawan atau pengunjung. Contohnya itu seperti karyawan hotelnya yang baik-baik, lalu karyawan-karyawan pekerja atau tempat industrinya itu yang ramah, memberikan kepuasan sehingga memberikan mereka rasa yang rileks saat berliburan atau merasa aman saat berkunjung ke tempat wisata tersebut. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup sanitasi hygiene. Ruang lingkup sanitasi itu adanya penyediaan air bersih dan air minum, meliputi pengawasan terhadap kualitas, kuantitas, dan pemanfaatan air. Lalu ada pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini meliputi cara pembuangannya, peralatan pembuangan sampah, dan cara penggunaannya. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan makanan dan minuman. Nah, ini meliputi tentang perdagangan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajiannya. Sedangkan untuk ruang lingkup hygiene-nya itu adalah kebersihan perorangan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan diri sendiri. Selanjutnya insiden K3. Insiden K3 itu terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adalah di mana pekerja itu mengalami cedera atau penyakit akibat
kerja. Lalu ada kecelakaan kerja, yaitu di mana insiden yang melibatkan cedera penyakitnya itu bisa menjadi fatal seperti kematian. Yang terakhir adalah hampir celaka, yaitu insiden yang tidak menyebabkan cedera penyakit akibat kerja tapi tidak mengalami kefatalan, yaitu kematian. Beban kerja. Nah, beban kerja itu ada dua, yaitu fisik, yang keduanya adalah mental. Beban kerja yang untuk fisik yaitu adalah merasa cepat lelah, merasa cepat letih, atau tidak enak pada bagian badan kita, atau merasa sakit. Lalu untuk mental itu seperti merasa adanya tekanan dari perusahaan yang kita sedang jalani. Lalu kapasitas kerja, yaitu keterampilan, ada kesegaran jasmani dan rohani, status kesehatan, usia, kelamin, dan ukuran tubuh. Kenapa keterampilan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja? Karena kalau bukan keterampilan kita, itu akan membuat kita menjadi lebih ekstra untuk belajar tentang pekerjaan yang akan kita dalami. Lalu status kesehatan gizi juga mempengaruhi, karena makanan dan minuman yang kita makan atau kita serap sangat berguna untuk gizi kita. Selanjutnya usia. Usia itu, faktor usia sangat mempengaruhi di sini, karena saat kita bekerja di bagian yang lebih berat bebannya, untuk usia yang yang sudah lanjut itu sebaiknya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan. Lalu yang ketiga ada lingkungan kerja. Nah, di lingkungan kerja ini faktor-faktornya itu ada fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Selanjutnya, faktor-faktor fisik itu apa? Faktor-faktor fisik itu ada kebisingan, getaran, radiasi, penerangan yang kurang baik, serta temperatur yang kurang baik. Lalu ada faktor biologi, di mana ini terdapat virus, bakteri, jamur, atau insek yang lainnya. Selanjutnya adalah faktor ergonomi, di mana tenaga kita yang terlalu diporsir, berdiri terlalu lama, gerakan yang salah, atau mengangkat beban yang terlalu berat. Faktor kimianya ini ada debu, gas, uap, asap, dan kabut. Upaya pencegahan kecelakaan kerja, apa sih upayanya? Nah, untuk identifikasi dan pengendalian bahaya di dalam tempat kerja itu ada dua. Yang pertama, pemantauan kondisi yang tidak aman. Selanjutnya ada pemantauan tindakan yang tidak aman. Lalu ada pembinaan dan pengawasan, di mana sebuah perusahaan tersebut diberikan pelatihan dan pendidikan, lalu diberikan konseling atau konsultasi dan pengembangan sumber daya. Selanjutnya ada sistem manajemen, di mana suatu perusahaan memberikan prosedur atau aturan-aturan tertentu atau tata tertib untuk penghargaan dan sanksi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.